dan wajib Rasulullah SAW dikuburkan di mana dia, itu di rumah ibunda kita Aisyah anha. Dan Rasulullah SAW tidak boleh diharam bagi umat kaum muslimin, bagi Rasulullah SAW untuk mengubur Nabi SAW, karena di mana mereka meninggal di kubur. Dan perkuburan Nabi SAW ini tidak bias dengan perkuburan manusia-manusia, dan siapa pula yang berani, pula di antara kita yang berani mengkiaskan Nabi SAW dengan manusia yang lainnya. Tidak ada yang lebih bingkai dengan Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi SAW bukan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang mana rumah ibunda radhiyallahu taala anha tersebut masuk dalam bagian masjid Rasulullah SAW, tidak boleh kita untuk mengkiaskan Rasulullah SAW dengan manusia-manusia yang tidak boleh untuk mengkiaskan Rasulullah SAW dengan manusia yang lainnya. Maknanya apa? Maknanya ketika Rasulullah SAW tidak boleh ada di antara kaum muslim yang juga berwasiat atau memilih ahli warisnya agar mereka dikuburkan di bagian masjid, karena masjid adalah dua hal yang tidak bisa masjid dan perkuburan adalah dua hal yang tidak bisa digabungkan. Lantas kalau ada yang bertanya, dan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Masjid Nabawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi meninggal di sana dan Nabi wajib di sana, dan ini merupakan kekhususan Sallallahu Alaihi Wasallam, dikuburkan yang meninggal. Tidak sama dengan manusia yang lain. Tidak boleh bagi kita sebagai umat Nabi SAW mengkiaskan Rasulullah SAW dengan yang lainnya dalam masa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, kita juga ingin membahas di antara siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan itulah yang akan kita bahas. Di antara salah satu wasiat tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupannya, maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara salah satu yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang istrinya bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk di antara orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Kita mengetahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, orang-orang jahiliyah atau orang-orang Quraisy Mekah, mereka yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah membiarkan Nabi dan para sahabatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala cara dan daya mereka lakukan untuk menganiaya, menyakiti, menzalimi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terpaksa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Dan di antara kali yang pertama kali hijrah ke daerah Habasyah adalah Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah. Mereka adalah orang yang termasuk hijrah ke negeri Habasyah, lari dengan membawa agamanya atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyebutkan hendaklah kalian pergi ke sebuah daerah yang bernama Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang adil yang tidak pernah melakukan kezaliman. Namun di negeri Habasyah ini mereka agamanya berbeda. Habasyah mereka beragama Nasara. Orang-orang Habasyah mereka beragama Nasara. Sehingga ketika Ummu Salamah dia hijrah ke negeri Habasyah, tentunya dia melihat pemandangan-pemandangan yang aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Apa kata Ummu Salamah? Anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisa ra'atha bi ardil Habasyah. Ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwa sesungguhnya Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, yaitu gereja tempat ibadah orang-orang Nasara yang dia lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar. Kemudian di dalam gereja ini, di dalam kanisa ini banyak suwar. Suwar itu artinya patung. Kita mengetahui kalau seandainya kita membahas ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, itu adalah ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun pertama, kemudian abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat ini baru di sana terjadi penyimpangan di dalam agama Nasara. Dan di antara salah satu penyimpangan yang mereka lakukan adalah patung. Di antara penyimpangan yang mereka lakukan adalah patung. Dan awal mula penyimpangan dari agama Nasara yaitu berawal pada tahun 315 Masehi. Maknanya apa? 4 abad lamanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam, baru di sana terjadi penyelewengan agama Nasara. Dan di antara salah satu penyelewengan yang mereka lakukan adalah membuat patung. Makanya di sana ada patung Nabi Isa, ada patung Maryam, itu kata mereka. Dan kita mengetahui Rasulullah SAW mengharamkan kepada kita sebagai umatnya patung. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membuat patung dalam bentuk makhluk yang bernyawa, maka nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya di akhirat, berikan kepadanya ruh. Walaysa binafih. Dan tidak ada di antara mereka satupun yang bisa memberikan ruh, karena yang memberikan ruh adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan, kalau seandainya kalian ingin menggambar lukisan, lukis sesuatu yang tidak ada makhluk bernyawa, lukis pohon, pegunungan, sawah, dan yang lainnya, jangan dilukis sesuatu yang ada nyawanya. Kenapa? Karena nanti kita diminta untuk memberikan ruh kepadanya. Dan siapa yang bisa? Tidak ada di antara kita yang bisa. Inilah yang disebutkan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW, bahwa di dalam gereja ini banyak patungnya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan ini merupakan detik-detik terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil Rasulullah SAW. Faqal ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih aw al-'abdu salih banaw 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Rasulullah SAW menyebutkan, mereka itu, yaitu ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, apabila ada di antara mereka atau orang-orang saleh yang meninggal di antara mereka. Rasulullah SAW sekarang bercerita kepada Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah menyampaikan kepada kita bersama bagaimana kejadian yang terjadi kepada orang-orang sebelum umat Rasulullah SAW dari kalangan Yahudi dan kalangan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abdu salih. Mereka ahlul kitab, apabila ada orang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal, banaw 'ala qabrihi masjida, maka mereka membangun bangunan tersebut atau membangun perkuburannya seolah-olah dijadikan sebuah masjid. Masjid itu tidak mesti ada bangunannya. Masjid itu diambil dari kata-kata sajadah, yaitu tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka menggambar, digambarlah orang saleh yang tadi sudah meninggal, diletakkan di perkuburannya supaya mereka semakin rajin beribadah kepada Allah. Kalau seandainya mereka mengingat orang yang saleh ini. Ini adalah pekerjaan orang-orang sebelum kita, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan seorang hamba beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku meminta, memohon kepadaku, ketahuilah aku sangat dekat dengan mereka.
Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita kiaskan Allah dengan makhluknya. Bagaimana cara seorang hamba memkiaskan Allah dengan makhluknya? Kita beranggapan, atau sebahagian kaum muslimin beranggapan, dan ini juga merupakan anggapan orang-orang terdahulu. Mereka merasa dirinya kotor, mereka merasa dirinya tidak pantas langsung meminta kepada Allah, kemudian harus mencari dulu perantara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Sesungguhnya tidak ada di dunia ini mereka yang langsung menyembah berhala, tidak ada. Mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun dijadikan itu sebagai wasilah. Nah, inilah kejadian yang terjadi di umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan, memberikan penjelasan kepada kita agar kita berhati-hati, jangan kita terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang Nasara yang disebutkan oleh Ummu Salamah. Apabila ada di antara mereka yang meninggal, perkuburannya dibikin seindah mungkin. Kemudian ketika sudah dibangun perkuburannya, diletakkan gambar patungnya di sana. Tujuan mereka baik. Tujuan mereka supaya selalu ingat terhadap orang saleh ini. Namun kita harus tahu, tidak semua tujuan yang baik, caranya juga baik. Tujuan yang baik harus sesuai dengan cara yang baik, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, terutama masalah perkuburan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Kita bisa datang ke kota Rasulullah SAW. Kita bisa berkunjung ke masjid Rasulullah SAW. Ada 5 hal yang dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya. 2 masjid, 3 perkuburan. Masjid Nabawi, alhamdulillah kita berada di sana. Yang kedua Masjid Quba, dan rata-rata insya Allah kita semua pergi ke sana, atau sudah ada di antara kita yang sudah pergi ke Masjid Quba, karena Nabi menyebutkan barang siapa yang datang ke Masjid Quba, berwudu di rumahnya, kemudian tidak berhadas, maka dia kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan mereka mendapatkan ibadah umrah. Kemudian ada 3 perkuburan. Perkuburan Nabi SAW. Dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW, kemudian langsung berziarah ke perkuburan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian perkuburan Baqi'. Dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Dianjurkan, bahkan jangan ada di antara kita yang pulang ke negerinya sebelum mereka berkunjung ke perkuburan Baqi', karena Rasulullah SAW menganjurkan kita berziarah ke sana. Dan yang ketiga adalah perkuburan syuhada Uhud. 3 perkuburan ini dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya, untuk mendoakan mereka dan mengambil iktibar darinya. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kemudahan. Kemudian di samping Allah memberikan kepada kita kemudahan, kita juga mengambil pelajaran. Maknanya apa? Kita lihat di perkuburan Baqi' itu adalah orang-orang yang mulia. Di sana ada istri Rasulullah SAW. Di sana ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sana ada putra Nabi SAW Ibrahim. Di sana ada sahabat-sahabat yang mulia. Di sana ada para ulama, banyak orang-orang yang saleh, para sahabat orang-orang yang saleh dikuburkan di sana. Di sana ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kita lihat bagaimana perkuburan mereka. Kita lihat bagaimana perkuburan mereka. Bisa bagi orang sini untuk membuat sesuatu yang indah di atas perkuburan. Namun permasalahannya bukan itu, permasalahannya Nabi melarang kita. Apa kata Rasulullah SAW? Banaw ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Yaitu ketika perkuburan sudah mulai ditinggikan, dibangun seindah mungkin, diletakkan gambar di atasnya. Ingat hadis Nabi SAW, ulaika syirarul khalqi indallah. Bahkan ikhwatal Islam, dalam sebuah hadis, itu hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia berpesan kepada pasukannya, dan panglima pasukannya bernama Abdul Hayyaj. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada pasukan tersebut atau kepada pemimpinnya? Ala ab'atsuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hayyaj, maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ketika terjadi peperangan? Alla tada' qabran musyrifan illa sawaidah. Di antara salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib.
radhiyallahu taala anhu, tidak ada perkuburan yang dimuliakan, yang diagungkan kecuali didatarkan dengan tanah. Maknanya apa? Tidak boleh dilebihkan kecuali dengan kadar yang telah ditentukan. Makanya terutama para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Um, itu tidak boleh lebih daripada 1 jengkal. Kecuali kalau seandainya tanah perkuburan tersebut merupakan tanah yang mudah longsor. Begitu juga disebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang lahir pada tahun 150 Hijriah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Begitu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah juga menyebutkan yang demikian, bahkan menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maknanya apa? Sebenarnya kita lihat perkataan para ulama ini, mereka hanya ingin mengambil istinbat dari hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang selanjutnya, walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yaqra'u khamisatan lahu ala wajhihi. Dan ini juga masih berkaitan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berasal dari Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah, mereka keduanya merupakan istri Nabi yang tercinta radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah. Kita kemarin telah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasakan sakit yaitu di akhir bulan Safar, di awal-awal bulan Rabiul Awal, karena 2 minggu lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit. Kemudian sakit yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala betul-betul menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kuat. Kalau seandainya kekuatan Rasulullah SAW dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa, 30 kali lipat atau 40 kali lipat kuatnya Rasulullah SAW dibandingkan dengan kita. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi SAW, maka ujian yang Nabi rasakan juga semakin berat, 2 kali lipat beratnya dibandingkan dengan yang kita rasakan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Mengapa demikian? Sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila suka, cinta, sayang kepada suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita memperhatikan sejarah Rasulullah SAW, ujian demi ujian yang Rasul rasakan. Kenapa? Karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka ada ujian di sana. Tujuannya apa? Agar hamba tersebut betul-betul selalu memohon merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbeda ikhwatul Islam. Berbeda ketika kita mendapatkan musibah atau dikala kita tidak mendapatkan musibah, berbeda doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang mendapatkan musibah, pasti kita meneteskan air mata di dalam berdoa. Namun kalau seandainya tidak mendapatkan musibah, tentu kita tetap berdoa kepada Allah, namun rasanya berbeda. Sehingga mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, supaya hamba tersebut betul-betul selalu mendekatkan diri, menangis, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya hamba tersebut senantiasa diampunkan dosanya, supaya diangkat derajatnya, dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan supaya hamba tersebut berjalan di permukaan dunia ini dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin. Bukan berarti Allah tidak suka. Makanya kita lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla, ujian demi ujian yang Rasul rasakan. Kita lihat Rasulullah SAW memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki namanya yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah,
Yang ketiga bernama Ibrahim. Itu adalah putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiganya meninggal di kala mereka masih kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bahasa kita, tidak memiliki pewaris dari laki-laki karena semua mereka meninggal. Qasim meninggal ketika berumur 1 tahun. Datang lagi Abdullah meninggal di umur 2 tahun. Kemudian datang lagi Ibrahim meninggal di umur dia 7 tahun dan dikuburkan di Baqi'. Begitu juga dengan putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama Zainab. Yang kedua siapa? Ruqayyah. Yang ketiga siapa? Ummu Kulthum. Yang keempat siapa? Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Semua mereka meninggal di kala mereka masih muda. Bahkan mereka meninggal di kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Zainab meninggal kapan? Ketika terjadi atau ketika dia hijrah ke kota Madinah. Begitu juga dengan Ummu Kulthum, kapan dia meninggal? Atau Ruqayyah? Ketika terjadi perang Badar. Begitu juga dengan Ummu Kulthum. Dan yang terakhir meninggal adalah Fatimah. 6 bulan setelah dia atau setelah Nabi meninggal. Maknanya apa? Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kecuali satu, Fatimah radhiyallahu taala anha. Siapa di antara kita yang tidak sedih? Semua anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ujian yang dirasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ujian ketika Nabi berdakwah, dikucilkan. Belum lagi ujian-ujian yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat batu di perutnya, tidak makan. Bahkan kalau seandainya Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya Allah turunkan makanan, akan Allah turunkan. Namun itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pilihan. Apakah Nabi ingin menjadi Nabi sekalian menjadi raja, atau menjadi Nabi, atau menjadi manusia biasa? Apa yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menjadi Nabi dan menjadi manusia biasa. Karena ada Nabi yang menjadi raja, ada Nabi yang manusia biasa. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih Nabi? Nabi dan manusia biasa. Maknanya apa? Semakin tinggi pahala yang akan didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ujian yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa atau dibandingkan dengan sahabat yang lainnya. Begitu juga rasa sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 hari terakhir, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesakitan yang sangat parah, bahkan sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pingsan. Apa kata Ummu Salamah? Apa kata Ummu Habibah? Diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatraqu khamisatan ala wajhihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang begitu berat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menutup mukanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya dengan kain. Karena saking beratnya ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama 5 hari terakhir sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup mukanya, pingsan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan bagaimana dahsyatnya beratnya ujian tersebut. Fahidha tamma biha kasyafaha. Kalau Rasulullah merasa ringan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali membuka pakaian atau tutup yang ditutup di mukanya tersebut, kain yang dijadikan penutup untuk mukanya. Faqala wa huwa kadzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, sedangkan dia sedang menahan rasa sakit, ditutup mukanya. Kemudian ketika ringan dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka lagi. Faqala wa huwa kadzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita bersama, tentunya dalam keadaan seperti ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita jaga, harus kita pelajari, bahkan harus kita taati. Ini merupakan wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan yang sakit parah, tentunya Nabi memilih wasiat yang terindah. Bagaimana menjadikan umatnya betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menutup segala celah supaya mereka tidak memalingkan ibadah, meminta perlindungan, berharap isti'anah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan sakit yang parah tadi telah kita jelaskan, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi wan Nasara. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tukang laknat. Namun
ini menunjukkan adalah sebuah dosa besar yang harus kita berhati-hati di sana. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan para nabinya sebagai masjid. Apa makna sebagai masjid tersebut? Mereka melakukan ritual ibadah di perkuburan tersebut. Sehingga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sebutkan, dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Setiap kali kita datang ke kota Madinah, maka kita tahu bahwa di sana dikuburkan Nabi SAW. Kemudian setiap kali kita datang di kota Madinah, dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Semua kaum muslimin, semua umat Rasulullah SAW tahu di mana nabinya dikuburkan. Setiap kali kita ditanya, di mana Nabi dikuburkan? Nabi dikuburkan di kota Madinah. Di mana Nabi dikuburkan? Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita tahu. Sedangkan para nabi yang lainnya, kita tidak bisa memastikan apakah itu perkuburan mereka atau tidak. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga perkuburan para nabi dan para rasul selain perkuburan Rasulullah SAW. Karena kita mengetahui di antara doa Rasulullah SAW sebelum Nabi meninggal, apakah Rasulullah SAW atau apa permintaan Rasulullah? Allahumma la taj'al qabri wazanan yu'bad. Ya Allah, jaga perkuburan. Jangan dijadikan perkuburanku sesuatu yang dijadikan untuk beribadah, meminta kepada Nabi, memohon kepada Nabi, beristi'anah kepada Nabi, beristighatsah kepada Nabi. Nabi tidak mau umatnya demikian. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian ingin meminta apa saja, meminta rezeki, meminta anak, meminta kemudahan, minta kepada Allah. Kalau kalian ingin minta tolong, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Nabi SAW. Allah kabulkan permintaan Rasulullah SAW. Sehingga mudah bagi kita mengetahui di mana Nabi dikuburkan, dan dengan itu pula mudah bagi kita berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Dan ini berbeda dengan perkuburan para nabi dan para rasul yang lainnya. Orang Yahudi, mereka tidak tahu di mana nabi mereka dikuburkan. Kenapa? Kalau mereka tahu, maka mereka akan menjadikan perkuburan tersebut sebagai masjid. Begitu juga dengan orang Nasara, mereka tidak tahu. Karena orang Yahudi dan orang Nasara, kalau bahasa kitanya mereka itu satu kitab, satu paket. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan para nabinya sebagai masjid. Kemudian ikhwatul Islam, para tamu Allah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya itu hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi meninggal 5 hari. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal merupakan hari yang gelap dirasakan oleh penduduk Madinah dan dirasakan oleh kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari itu adalah hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para ulama, bahkan hampir kata sepakat para ulama menyebutkan, dan diantaranya adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari di mana kota Madinah merasakan kegelapan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jundub bin Abdullah? Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Aku mendengarkan Rasulullah bersabda 5 hari sebelum Nabi meninggal. Berarti kalau seandainya Nabi meninggal, dan Nabi meninggal pada hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis. Berarti ini hadisnya hari Kamis didengarkan oleh Jundub bin Abdullah 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal. Pas di waktu Rasulullah SAW merasakan kesakitan yang sangat parah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi SAW bersabda, Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri bahwa aku tidak menjadikan seseorang pun di antara kalian sebagai khalil. Kita mengetahui
Nabi Ibrahim alaihissalam gelarnya adalah Khalilullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga gelarnya adalah Khalilullah. Jadi kalau seandainya kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah, itu sepertinya bahasanya kurang. Ketika kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah, itu kurang karena kata-kata Habib dibandingkan dengan kata-kata Khalil. Khalil itu adalah bentuk kata cinta yang paling tinggi. Karena bahasa cinta, kalau kita misalnya suka kepada seseorang, kita mengucapkan saya suka kepadamu, saya cinta kepadamu, saya sayang kepadamu. Itu bahasa kita. Sedangkan di dalam bahasa Arab, kata cinta itu lebih daripada 15 kata. Kemudian di antara satu kata dengan kata yang lainnya ada perbedaan. Dan kata yang paling bagus dalam mengungkapkan rasa kecintaan, menyebutkan bahwa itu adalah kekasihku, adalah kalimat Khalil. Sehingga kalau seandainya kita ingin memuji Rasulullah SAW disebut dengan Khalilullah. Kalau kita menyebutkan Habibullah tidak menjadi masalah. Namun kalau dibandingkan kalimat Habib dengan Khalil, maka yang paling tinggi adalah Khalil, Khalilullah. Nah, kalimat Khalil ini Rasulullah SAW tidak boleh menjadikan seorang manusia pun sebagai Khalil. Rasulullah SAW sayang kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW sayang kepada kita sebagai umatnya. Banyak bentuk cinta dan kasih Nabi yang dia sebutkan. Baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan. Intinya Nabi betul-betul sayang kepada para sahabatnya. Namun kasih sayang Nabi SAW tidak boleh sampai ke puncaknya Khalil. Makanya itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum Khalil. Aku berlepas diri bahwa aku tidak boleh menjadikan satu pun di antara kalian sebagai Khalil. Bukan berarti Rasul tidak suka, tidak sayang. Nabi cinta kepada kita. Nabi cinta kepada para sahabatnya. Namun cinta itu ada levelnya, ada tingkatannya. Tingkatan Khalil itu tidak boleh dijadikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Karena yang menjadikan aku sebagai Khalil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Maknanya apa? Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Nabi kita Muhammad SAW adalah Khalilullah. Sehingga ungkapan bentuk rasa cinta dan pengagungan kita kepada Rasulullah SAW, kita menyebutkan Muhammad SAW Khalilullah. Kalau dibandingkan antara Muhammad SAW Habibullah dengan Khalilullah, maka kita memilih kalimat Khalilullah. Karena kalimat Habib itu di bawah kalimat Khalil. Tingkatannya jauh di bawah kalimat Khalil. Kalau kita berbahasa atau kalau kita melihat dalam sudut bahasa Arabnya. Karena di dalam bahasa Arab kita mengetahui bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas. Bahkan disebutkan oleh mereka yang ahli di dalam berbahasa. Semua bahasa, tidak ada satupun di antara bahasa yang mereka miliki di dunia melebihi 1 juta kosakata. Kecuali bahasa Arab. Bahasa Arab dia memiliki kosakata 12 juta lebih. Sehingga kita tahu bagaimana kemuliaan bahasa Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bahasa Arab. Nabi dari bangsa Arab, Nabi berbahasa Arab, karena Arab atau bahasa Arab itu memiliki kelebihan yang sangat indah. Kita tahu misalnya seperti bahasa Inggris misalnya. Dia tidak memiliki lebih daripada 600.000 kata atau 700.000 kata. Sedangkan bahasa Arab 12 jutaan lebih kosakatanya. Maknanya memiliki bahasa yang sangat banyak. Kita ambil misalnya kata misalnya fa'ala daraba. Dari kata daraba saja mungkin ratusan kita bisa menjadi dan memutarbalikkan kata-kata daraba tersebut. Sehingga kalimat Khalil dengan kalimat Habib, maknanya apa? Kalimat Khalil dengan kalimat Habib yang paling tinggi levelnya adalah kalimat Khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW Khalilullah. Kemudian walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya aku diizinkan untuk menjadikan salah satu di antara sahabatku sebagai khalil, maka Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Maknanya apa? Tidak boleh. Namun kalau boleh, Abu Bakar yang akan menjadi khalilku, kata Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan di antara kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia adalah sahabat pertama kali ikut kepada Rasulullah SAW. Dia diberikan gelar Siddiq. Dia adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan dia adalah orang yang paling berjasa kepada
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersamanya di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka sehingga sebelum Allah mempersatukan mereka di surga, Allah dulu mempersatukan mereka di perkuburannya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah satukan mereka di dalam perkuburan. Perkuburan mereka sama tempatnya sebelum Allah menyatukan mereka di surga, dan ini adalah bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum Nabi meninggal. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya, kepada kita sebagai umatnya. Ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan perkuburan para nabinya dan orang-orang saleh yang meninggal di antara mereka sebagai masjid. Masjid itu bisa jadi masjid secara lahir, yaitu dibangun perkuburannya, dijadikan di sana tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul berpesan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah, "Ala fala tattakhidul qubur masajida." Ingatlah jangan jadikan perkuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian wahai umat. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menjadikan perkuburan sebagai masjid. Maknanya apa? Perkuburan dengan masjid adalah 2 hal yang tidak bisa disatukan. Perkuburan dengan masjid adalah 2 hal yang tidak bisa disatukan. Ini masjid, ini perkuburan. Kalau seandainya ada perkuburan dengan masjid yang disatukan, harus dipisahkan. Kalau seandainya masjid yang pertama, maka perkuburannya dipindahkan. Kalau seandainya perkuburan yang pertama, maka masjidnya yang dipindahkan. Dilihat mana yang pertama. Dan tidak boleh dikiaskan dengan masjid Rasulullah SAW. Karena siapa di antara kita yang berani mengkiaskan dirinya dengan Rasulullah SAW? Sebagaimana siapa juga di antara kita yang berani mengkiaskan masjidnya dengan masjid Rasulullah SAW? Dan itulah pembahasan yang senantiasa kita sebutkan. Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi wajib dikuburkan di mana dia meninggal dan tidak boleh dipindahkan perkuburannya. Sedangkan perkuburan manusia lain bebas, mau dipindahkan, mau tidak dipindahkan, tidak menjadi masalah. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dipindahkan. Begitu juga sebagaimana masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi tidak bisa dipindahkan karena Allah yang menentukan tempatnya di mana Masjid Nabawi itu diletakkan. Tidakkah kita ingat sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, kemudian sampai ke daerah Kuba, kemudian sampai ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat berebutan di mana Nabi akan membangun masjid. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika para sahabat berebutan, maka dibiarkan unta berjalan. Ketika unta tersebut berjalan, di mana unta itu berhenti, maka disitulah akan dibangun masjid. Sehingga masjid yang mulia, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu semuanya yang menentukan posisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi ditentukan oleh unta, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Masjid Haram Makkah disebutkan oleh para ulama, dan di antara salah satunya adalah Ibnu Katsir, ditentukan oleh burung merpati. Di mana posisinya di sana? Allah yang langsung menentukan melalui burung. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa ditentukan oleh burung yang lain. Ada sebagian yang menyebutkan burung gagak, ada sebagian yang lain menyebutkan burung yang lainnya. Intinya, posisi masjid ini tidak boleh berubah. Berbeda dengan masjid kita, berbeda dengan perkuburan kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Maknanya apa? Tidak boleh bersatu antara kubur dengan masjid. Kalau seandainya ada perkuburan dengan masjid yang bersatu, maka harus dipisahkan. Siapa yang pertama kali? Kalau seandainya masjid yang pertama kali dibangun, perkuburannya dipindahkan. Kalau seandainya perkuburan yang pertama, kemudian dibangun masjid, masjidnya yang dipindahkan. Berbeda dengan Masjid Nabawi, berbeda dengan perkuburan Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan, ala fala tattakhidul qubur masajida. Ingatlah jangan dijadikan kubur sebagai masjid. Maknanya masjid dengan perkuburan adalah 2 hal yang tidak bisa disatukan. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahwa sesungguhnya bumi ini di antara kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bahwa seluruh bumi ini dijadikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan juga sebagai masjid. Maknanya apa? Dimanapun kita berada, baik di atas bumi atau di angkasa, dimanapun kita berada, maka boleh bagi kita menjadikan tempat tersebut sebagai beribadah. Makanya ketika kita bersafar ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada dari belahan dunia yang lainnya. Ketika mereka bersafar, kemudian mereka mendapatkan waktu sholat, sedangkan mereka berada di atas angin, di atas pesawat, boleh bagi mereka sholat di sana. Kenapa? Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini dan yang ada di atasnya sebagai masjid, boleh dijadikan sebagai masjid. Makna masjid itu boleh kita beribadah di mana saja. Dan ini tentunya berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Umat dulu tidak boleh bagi mereka beribadah kecuali di sawami. Sawami itu ada tempat khusus beribadah bagi mereka, tidak boleh bagi mereka beribadah di selain itu. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah kepada Nabi dan juga kepada kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh bagi kita beribadah di bumi ini di mana saja, kecuali dua. Yang pertama adalah hammam, yaitu tempat buang air, tempat ini hammam. Dan yang kedua adalah maqbar, yaitu perkuburan. Maknanya apa? Kalau di perkuburan bukan tempat ibadah, sehingga semua bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid kecuali dua. Yang pertama tadi yang telah disebutkan hammam, dan yang kedua adalah maqbar. Kemudian ikhwatul Islam, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajida, rawahu Abu Hatim wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya manusia yang paling celaka adalah mereka yang mendapatkan kapan terjadinya hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Walladzina yattakhiduna al-qubur masajida, dan mereka yang menjadikan perkuburan sebagai masjid. Hadis ini merupakan hadis yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita harus berhati-hati di sana. Yang pertama, manusia yang paling buruk itu kata Rasulullah SAW, man tudrikuhumus sa'at wa hum ahya. Mereka yang mendapatkan atau menjumpai hari kiamat sedangkan mereka masih hidup, dan itu adalah manusia yang paling buruk. Kita mengetahui hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Dan di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW, tidak satupun mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sedikit saja, kecuali nanti di hari kiamat akan terjadi hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin. Angin ini apabila mengenai mereka, maka mereka akan wafat. Maknanya apa? Tidak ada di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menjumpai hari kiamat atau terjadinya hari kiamat. Jadi mereka yang menjumpai hari kiamat itu adalah mereka-mereka yang tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya mereka yang paling buruk, mereka yang paling celaka, mereka yang paling jelek adalah mereka yang mendapatkan terjadinya hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Kenapa? Karena hari kiamat apabila sudah terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan mulai putar balikkan matahari. Kemudian mereka berada di dalam kebimbangan, keraguan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana dahsyatnya akan terjadi hari kiamat. Belum lagi hari kiamat, akan terjadi hari kiamat saja dahsyat sekali. Belum lagi terjadinya. Dan alhamdulillah, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kebaikan, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sekecil apa saja, kecuali di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus angin, dan dengan angin tersebutlah mereka diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satupun di antara mereka yang menjumpai terjadinya hari kiamat. Karena apabila ada orang yang menjumpai terjadinya hari kiamat dan mereka masih dalam keadaan hidup, mereka itu merupakan makhluk yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzina yattakhiduna al-qubur masajida, dan mereka yang menjadikan perkuburan sebagai masjid. Mereka yang menjadikan perkuburan sebagai masjid. Dan ini ikhwatul Islam merupakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan itu semua adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita sebagai umatnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang beribadah terutama di perkuburan orang-orang saleh, tujuan mereka apa? Supaya ketika mengingat orang-orang saleh tersebut, mereka semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya baik. Namun tujuan yang baik tidak semuanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun salah caranya di dalam mendapatkan kebaikan tersebut. Karena kebaikan yang paling bagus, kebaikan yang paling baik adalah sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah, yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita sebutkan, tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua hal. Yang pertama untuk memurnikan la ilaha illallah, dan yang kedua untuk Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah maknanya apa? Allah meminta kepada kita betul-betul menjadikan ibadah hanya meminta, memohon, meminta pertolongan, beribadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Apa makna daripada Muhammadur Rasulullah? Yaitu betul-betul kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Sehingga disebutkan oleh Fudail bin Iyad atau yang disebut dengan Abu Ali ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala, yaitu siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian untuk apa? Untuk memberikan ujian kepada kita. Siapa di antara kita yang paling bagus amalannya yang akan dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Abu Fudail bin Iyad atau Abu Ali. Apa kata Abu Ali? Akhlasuhu wa aswabuhu. Mereka yang paling ikhlas, mereka yang paling benar. Apa makna mereka yang paling ikhlas? Mereka yang paling ikhlas adalah makana lillah. Semua ibadah yang diuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menginginkan pujian manusia. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bisa menyelewengkan ibadah kita untuk manusia, baik itu dilihat ataupun didengar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menepisnya. Karena kita betul-betul menginginkan semua ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku untuk Allah, sesungguhnya nusukku untuk Allah, sesungguhnya hidupku untuk Allah, wafatku untuk Allah, dan semuanya untuk Allah. La syarikalah, tidak mensyirikatkan dengan sesuatu apapun. Kemudian aswabuhu, mereka yang paling benar. Yang pertama adalah mereka yang paling ikhlas. Yang kedua mereka yang paling benar. Bagaimana kita mendapatkan benar di dalam beribadah? Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala? Maka ala sunnah. Itu mereka yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ala sunnah. Maknanya apa? Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita betul-betul menginginkan la ilaha illallah, yaitu keikhlasan, kita juga harus mengikuti Muhammadur Rasulullah, yaitu bagaimana kita mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah yang kita lakukan, barometer kita adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengetahui apa yang Rasul perintahkan kepada kita, apa yang Rasul larang kepada kita, karena memang ini merupakan di antara syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama adalah karena keikhlasan, dan syarat yang kedua adalah ibadah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang salah satu syaratnya atau gagal salah satu syaratnya, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu apa tujuan kita beribadah kepada Allah. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita beribadah. Kita semaksimal mungkin memanfaatkan momen waktu kita, kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan lagi Allah memberikan kepada kita waktu. Kita tidak tahu kapan lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan.
ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, tujuan kita yang paling tinggi adalah bagaimana memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah, harapan kita yang terbesar adalah bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita sebutkan banyak hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak mau demikian. Namun itu adalah fakta yang terjadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada seorang hamba yang mereka salat 40 tahun lamanya namun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Itu perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di antara mereka yang salat 60 tahun lamanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sering kita sebutkan ayat ikhwatul Islam yang mungkin nanti kita bisa membacanya, kita bisa mengulang-ulangnya. Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita tentang anak Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bersama? Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bacakan kepada umatmu, sebutkan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salam. Mereka adalah anaknya para nabi, anaknya Nabi Adam. Kemudian ketika mereka sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima, yang satunya diterima, wa lam yutaqabbal min al-akhar, yang satu tidak diterima. Itu anak Adam alaihi salam. Maknanya apa? Ada di antara mereka yang diterima, ada yang tidak. Begitu juga dengan kita. Ada ibadah kita yang diterima, ada yang tidak. Dan kita tidak mau ibadah kita tidak diterima. Kalau tidak diterima, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberikan pahala, maka kita tidak mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang satu tidak. Qala la aqtulannak. Kemudian yang tadi ibadahnya tidak diterima, mengancam saudaranya yang tadi diterima, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Kenapa kamu diterima, aku tidak? Apa jawaban saudaranya? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari mereka-mereka yang bertakwa. Takwa itu apa? Dua yang tadi telah kita sebutkan. Siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang betul-betul mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, syarat diterima ibadah. Ada dua. Yang pertama, keikhlasan, harus senantiasa kita menjaganya. Dan yang kedua, kita harus senantiasa mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga belajar tentang Nabi, belajar tentang sabda Nabi, belajar tentang sunnah Nabi, belajar tentang sabda Nabi, belajar tentang sejarah Nabi. Itu bukan pilihan, namun itu adalah kewajiban. Belajar sunnah Nabi, belajar sejarah Nabi, belajar kehidupan Nabi adalah kewajiban, bukan pilihan. Boleh memilih, boleh tidak, boleh iya. Tidak demikian, wajib. Supaya apa? Agar kita mengetahui apa sunnah Nabi, apa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga belajar agama, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Allah memberikan kemudahan dalam beribadah, dan kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul menjadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, para tamu Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Insyaallah pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insyaallah kita sambung keesokan harinya, besok setelah maghrib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan perjumpaan kepada kita. Namun kalau seandainya ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka, Allah menerima ibadah mereka, Allah menerima salat mereka, dan Allah melancarkan segala urusan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka kepada keluarganya dalam keadaan sehat, selamat, walafiat. Ikhwatul Islam, sebelum kita menutup pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kami senantiasa mengingatkan kepada kami pribadi dan juga kita bersama untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu al-ijra'at al-ihtiraziyah,
tadabir al-wiqaiyah, itu kita senantiasa menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, lihat jarak kita seperti jarak dalam salat, kemudian memakai masker dan protokol kesehatan yang lainnya yang telah disebutkan oleh pengurus Masjid Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa keluarga kami, ampunkan dosa orang tua kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa kaum muslimin, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, hindarkan kami dari api neraka. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, hindarkan dari api neraka. Ya Allah, terima amal ibadah kami, terima salat kami, terima puasa kami, terima zikir kami, terima doa kami, terima ruku kami, terima tilawah kami, terima ibadah kami, terima sedekah kami, terima amal ibadah kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha menerima seluruh amal ibadah yang kami lakukan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada keluarga kami kesehatan. Kalau seandainya ada di antara kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang dililit oleh hutang, Engkau lunaskan. Kalau ada di antara kami yang tertimpa musibah, maka Engkau selesaikan, Engkau bantu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.